Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Shalom, selamat pagi saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Yesus biarlah menjadi keputusan kita yang paling final. Mengikuti Yesus sangkal diri dan pikul salib
Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semuanya. Mari kita sebaik-baiknya menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kita untuk takut akan Tuhan, kita satu di dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa melingkupi kami, kasih setiamu lebih daripada hidup. Anugerah-Mu yang sempurna menunjukkan kami Bapa. Hingga pagi-pagi benar ketika kami sepanjang hari kami percaya kami diberkati. Firman kiranya jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang terakhir, yaitu pasal 23 dan pasal yang ke-24. Ayat 50 hingga ayat 56 di pasal yang ke-23, firman Tuhan berkata, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik bagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara yang diberkati, masih ada orang baik, masih ada orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namanya Yusuf dari Arimatea. Dia seorang yang baik dan lagi benar. Dia tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Dia tidak setuju dengan keputusan Pontius Pilatus. Dia tidak setuju dengan tindakan dari para majelis dan para ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala. Dia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus dan menguburkannya dengan layak di dalam satu kubur yang digali dan ditutup dengan satu batu yang sangat besar. Dan saudaraku, dan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea turut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mereka dibaringkan, bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka menaruh rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Inilah proses kematian Yesus, dan dia dibawa di kubur gua batu. Saudaraku yang diberkati, orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, orang yang tulis hati, orang yang nanti-nantikan kerajaan, dia pasti mendapat bagian di dalam satu bagian yang baik di dalam pengiringan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam mengikuti Tuhan kita perlu pakai hati. Perlu pakai hati, takut akan Tuhan, menanti-nantikan kerajaan. Makanya kita akan masuk di dalam satu histori mengikuti Yesus dengan satu histori yang baik. Saudara, hidup kita tercatat. Seluruh kehidupan kita seperti CCTV, Tuhan sedang memperhatikan. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menilai, bagaimana cara kita memandang tindakan-tindakan kita. Itu termaterai di dalam satu catatan dari kitabnya Tuhan. Dan Yusuf dari Arimatea, seorang yang takut akan Tuhan, menanti-nantikan kerajaan, dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikanlah kehidupan kita, bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, setiap langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Janganlah kita hidup seperti orang bodoh, janganlah kita hidup seperti orang bebal, tetapi perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup seperti yang tercatat di dalam Efesus, kitab Efesus, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, dari pasal yang ke-5, ayat yang ke-15, ke-17. Kita perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yusuf dari Arimatea adalah seseorang yang tidak menonjol sejak awalnya, tetapi dia menonjol pada waktu penyaliban Yesus. Dia menunjukkan tindakannya, dan dia tercatat sebagai orang yang memperhatikan tubuh dari Kristus setelah kematian. Tapi kamu hidup, janganlah seperti orang bebal,
orang asing, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu-waktu kita untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, itu semuanya tercatat, saudara. Jangan kamu bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun Yahudi yang berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi biarlah kita mengakui Yesus adalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yusuf dari Arimatea memperlakukan tubuh Yesus dengan baik. Saya percaya dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat 1 hingga ayat 12 tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka yang memberitakannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku, orang-orang yang tetap berjalan dengan iman, yang tetap setia mengikuti Yesus, merekalah yang menyaksikan bagaimana Yesus tidak ada lagi dan Yesus sudah bangkit. Mereka yang menjadi saksi bahwa Yesus betul-betul tidak ada lagi di kuburan. Padahal Yusuf Arimatea dari Arimatea itu yang membawa Yesus di kubur tersebut. Di sini kita melihat ada perempuan-perempuan yang sejak dari hidup Yesus. Mereka setia melayani Yesus, bahkan sampai Yesus mati mereka ada di sana. Mereka itu adalah siapa? Yaitu perempuan-perempuan, saudara. Ayat yang ke-10, perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang juga bersama dengan mereka yang memberitahukannya kepada rasul. Kalau kita lihat perempuan-perempuan ini, saudara, di dalam Lukas 8 ayat 1 hingga yang ketiga mencatat seperti ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendara Herodes, dan Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi inilah perempuan-perempuan yang ada senantiasa melayani Yesus waktu Yesus masih hidup, dan pada waktu Yesus mati merekalah yang pertama-tama kali mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Tidak ada lagi di kubur. Di antaranya ada Maria dari Magdala yang disebut Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan banyak perempuan yang lain. Saudaraku yang diberkati, inilah perempuan-perempuan hebat yang ada melayani di sekitar Yesus, Susana, dan banyak perempuan yang lain. Beberapa perempuan yang disebut Maria ini sempat membingungkan kita. Maria Magdalena adalah Maria yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Sementara di kitab-kitab yang lain ada juga Maria yang suka dengan rambutnya. Itu kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 1 dan 2. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi nama-nama Maria ini banyak sekali muncul. Ada Maria ibu Yesus, Maria yang lainnya, Maria Magdalena, Maria dari Betania. Dan saudara, kalau kita baca, saya seringkali memikirkan bahwa Maria Magdalena ini adalah Maria yang sama dengan Maria dari Betania. Tetapi tidak ada bukti yang mencatat bahwa mereka adalah perempuan yang bernama Maria yang sama, karena selalu di dalam Alkitab dikatakan Maria dari Magdalena, Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Sedangkan Maria dari Betania adalah Maria yang selalu disebut sebagai saudaranya dari Lazarus dan Marta. Dia dari Magdala adalah seorang yang dibebaskan dari 7 roh jahat, sedangkan Maria dari Betania adalah seorang yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Dan
Bisa ditafsirkan juga dia adalah perempuan yang sama dengan Maria dengan seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada bukti yang menghubungkan kedua perempuan ini. Tetapi karena mereka memiliki nama yang sama, mereka seringkali ditafsirkan adalah Maria yang sama. Tetapi di dalam Alkitab tercatat agak terpisah bahwa Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat, sedangkan Maria dari Betania adalah saudara dari Lazarus dan Marta, dan dialah yang memiliki kaki Yesus dengan minyak. Saudaraku, yang Maria yang disebut melihat Yesus tidak ada lagi dalam kubur adalah Maria dari Magdalena. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau katakan bahwa perempuan-perempuan ini punya latar belakang yang sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa, orang-orang yang dibebaskan dari roh jahat, dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sudah kita menerima keselamatan percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan dia tidak layak bagiku. Saudara, tidak cukup saudara itu bertobat, tidak cukup saudara itu disembuhkan, tidak cukup saudara itu dibebaskan dari roh jahat, kalau saudara berhenti mengikuti Yesus. Tuhan mau kita setelah kita bertobat, lahir baru, bebaskan dari jahat, kita itu mengikuti Yesus. Pada waktu kita membaca tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada pasal yang ke-23 dan 24 ini, kita melihat ada saksi-saksi orang-orang yang setia dengan Yesus. Yusuf dari Arimatea, perempuan-perempuan yang melayani Yesus, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, yaitu istri dari Bendahara Herodes, Sana, dan perempuan-perempuan yang lain. Mereka adalah mereka mengikuti sampai. Saudara, the point is yang saya mau katakan begini, bahwa setialah dengan itu sampai akhir. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan, tapi jangan berhenti sampai pada menerima keselamatan dengan ucapan syukur. Kita harus mengikuti Yesus sampai akhir. Mereka, perempuan-perempuan ini mengikuti Yesus sampai akhir, sehingga dikatakan bahwa mereka lah yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus bangkit. Murid-murid yang lain ketika mereka sampaikan, mereka tidak percaya. Petrus harus pergi ke kubur dan menyaksikan sendiri bahwa ternyata memang benar Yesus bangkit. Saya mau katakan bahwa saudara, barang siapa mengikuti Yesus, dia harus pikul salib dan mengikuti Yesus sampai akhir. Sebab jika tidak, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Dan lagi pula dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sedangkan di Matius 19 ayat 28 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Saudaraku yang diberkati, mari saudara, kalau kau sudah lahir baru, bertobat, dibebaskan dari roh-roh jahat, dipulihkan keadaanmu, disembuhkan, jangan berhenti memikul Yesus sampai pada akhirnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, orang yang mau mengikuti aku harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti. Nah, janji Tuhan di dalam Matius 19 ayat 28, barang siapa mengikuti aku, ia akan duduk juga di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak di surga sangat mengasihi kita, saudara. Bagi rasul-rasul itu dijanjikan mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel. Tapi bagi gereja Tuhan, kita dijanjikan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Apakah yang menjadi komitmenmu saat ini, saudara? Jangan cuma berhenti di fase di mana Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan engkau, tapi sangkal diri, pikul salib, dan ikuti aku. 3 hal ini harus kita lanjutkan di dalam kehidupan kita sampai akhir kita menutup mata. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Ketika semua laki-laki tidak ada, mereka ada di kubur Yesus dengan setia. Itulah kelebihan pelayanan wanita. Saya juga mau mengatakan tetap semangat wanita-wanita yang melayani. Jangan lupakan tugas dan tanggung jawabmu di rumah tangga, tetapi engkau juga adalah seorang hamba-hamba Tuhan yang punya potensi yang luar biasa. Karena seorang wanita itu sangat peka dengan perasaan. Karena peka dengan perasaan, mereka mengurusi Yesus. Sedangkan pria-pria yang lain itu yaitu murid-murid Yesus, mereka sibuk menangis,
sibuk meratapi kematian Yesus. Mereka tidak peka dengan rasa jiwa mereka yang mengidam-idamkan Yesus itu betul-betul bisa bangkit sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pelayanan wanita adalah pelayanan yang luar biasa. Tetap semangat, tetap bangkit. Sesudah engkau dipulihkan dari segala roh-roh jahat yang pernah mengikat kehidupanmu, mari terus sangkal diri, pikul salib, dan ikuti Tuhan dengan setia. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Tuhan pasti memakai engkau dengan luar biasa. Maria Magdalena, Yohana, istri Kusa, yaitu bendahara Herodes, Susana, dan perempuan yang lain, dan Maria-Maria yang lain adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus, punya komitmen yang teguh dengan Yesus. Saya mau katakan saudara, kalau mengikuti Yesus itu harus ada komitmen. Jangan abaikan pelayanan, karena orang yang setia dengan melayani Tuhan akan mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat balasan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari angkat tanganmu dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan kiranya memberkati orang-orang yang setia, sangkal diri, pikul salib, dan terus mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus banyak disaksikan oleh orang-orang yang setia dengan Tuhan sampai akhir. Orang-orang yang setia dengan Tuhan, yang memiliki pengiringan dengan Tuhan sekalipun tidak dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat dan mencatat kehidupan mereka. Bahkan apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan membalaskan, sehingga kami beroleh bagian di dalam kerajaan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tuhan kiranya memberkati orang-orang dan hamba-hambamu yang setia dalam pengiringannya untuk melayani Engkau sampai garis akhir. Bapa di surga, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Lumbu-lumbumu terisi, usaha pekerjaanmu diberkati, diurapi oleh Tuhan. Segala kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Damai sejahtera bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Shalom and God bless you.